Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, kita mengerjakan tadi sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah disambung dengan sholat isya berjamaah dan i'tikaf di dalam masjid. Dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga membawa keberkahan untuk kehidupan kita, dan semoga kita mendapatkan pengampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan semoga negeri Indonesia ini selalu diberikan ketentraman, diberikan kedamaian, dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada bala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini insyaallah, karena kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ini tidak kalah hebatnya juga dengan bulan Rajab. Kalau Rajab kita sering mengetahui ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa-peristiwa yang tidak kalah hebatnya dengan di dalam bulan Rajab. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau makamnya ada di kota Mekah Bagi sana. Beliau banyak karangan-karangan kitabnya, dan termasuk yang sedikit kita akan menjelaskan tentang daripada apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dijelaskan bahwasanya fa inna syahr Sya'ban min asyhuril karimah. Sya'ban ini termasuk bulan yang mulia, dan wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah, dan keberkahannya sangat terpancar di dalam bulan Sya'ban. Wasumiya Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban ini li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena sebab bulan ini memiliki cabang-cabang kebaikan yang banyak. Yatasya'ab ini cabang-cabangnya banyak. Orang kalau punya usaha di Bandung sukses, pasti dia kepingin buka cabang, sebab usahanya berhasil sukses. Mungkin di Cimahi atau bahkan di luar kota. Begitu juga bulan Sya'ban ini dikatakan banyak sekali kebaikan yang ada di dalam bulan tersebut, cabang-cabangnya. Ada yang mengatakan Sya'ban ini adalah tariqu fil jabal, jalan kebaikan untuk sampai ke atas gunung, sesuatu yang tinggi. Ini penamaan dinamakan bulan Sya'ban. Jadi kita paham, karena memang kita sebagai umat Islam ini mempunyai bulan-bulan Islam yang harus kita kenang, yang harus kita pelajari sejarah-sejarah masing-masingnya itu. Apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban? Yang pertama adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Karena fi syahri Sya'ban tahwilul kiblah min Baitul Muqaddas ila Ka'bah. Terjadinya perpindahan kiblat yang asalnya di Baitul Maqdis Palestina sana, sudah ditetapin sama Allah, kiblatnya ada di Baitul Maqdis, dipindah oleh Allah di Ka'bah.
di Mekah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi raghbah qawiyyah. Yang minta siapa mindah Ka'bah itu? Permintaan atas siapa? Permintaannya siapa yang meminta? Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menunggu adanya sebuah perpindahan Ka'bah. Bahkan beliau setiap malam wa yaqumu fi kulli yaumin mukalliban wajhi fis sama, menengadah ke atas langit. Wajahnya beliau itu selalu berharap kepada Allah agar turunnya wahyu supaya diganti Ka'bahnya, dipindah oleh Allah. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa Nabi meminta untuk dijadiin perpindahan Ka'bah yang asalnya Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah? Sebab saat itu orang-orang Yahudi mengejek Nabi. Tuh sama ternyata kiblatnya, sama kayak kita ibadahnya juga menghadap di sini. Dan Nabi nggak mau dengan Yahudi dan Nasrani. Selalu berselisih beliau, apapun. Jangankan masalah Ka'bah, perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat. Masalah dari segi fisik Nabi tidak mau, termasuk beliau tidak mau memanjangkan kumis lebih tebal daripada jenggot. Karena Yahudi itu lebih tebal dari kumis daripada jenggotnya. Makanya disunahkan kumis ditipisin, jenggot agak diperpanjang. Rapi. Itu sunnahnya. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, khususnya laki-laki ini, walaupun sedikit kita keluar jenggot, niatkan mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala setiap detiknya kita. Itu karena berselisih dengan Yahudi. Apapun, bahkan memakai kopiah ini juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Yahudi nggak mau pakai ini sorban yang saya pakai ini, nggak ada kopiahnya, langsung aja ditali seperti itu. Nabi nggak mau, harus ada kopiahnya dan kemudian ada imamahnya. Itu sunnah juga dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun juga Nabi nggak mau. Makanya puasa sunnah Sabtu saja itu tidak diperbolehkan, harus dibarengi dengan Jumat, Sabtu, Ahad ya, atau pokoknya jangan disendirian, Ahad, Sabtu, Senin ya, jadi harus ada didamping. Kenapa? Karena supaya berbeda dengan Yahudi. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau sedikit pun sama bareng dengan prinsipnya orang Yahudi. Tapi ketika kita mengetahui, oh ini hukumnya sunnah Nabi, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, biar Nabi bahagia melihat kita itu. Bukan hanya ikut-ikutan. Kita tahu ilmunya itu sunnah, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh siwak nih, siwak ini sunnahnya Nabi SAW. Nggak punya, ini namanya kayu arok, afdalnya siwak. Ketika kita bersikat gigi juga kita niatkan untuk siwak, udah dapat pahalanya. Bahkan bukan hanya sikat gigi, sesuatu yang kasar. Contoh sesuatu yang kasar nih, baju. Kita niatin sedikit aja ujungnya nih, digosok sedikit, kita niatin sunnah, sudah dapat pahalanya. Selain fadilah bersiwak ya, tapi di situ ada puncak yang tertinggi mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau paling senang ketika ada umatnya mengerjakan sunnah, beliau paling senang. Bahkan Nabi juga berharap termasuk perpindahan Ka'bah ini jangan sampai ya Allah sama dengan orang Yahudi. Kita punya prinsip sendiri, Islam punya prinsip sendiri, jauh dengan prinsip orang Yahudi. Dan paling istimewa prinsipnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilul qiblah. Beliau berminta untuk dipindahkan, berdoa setiap malam, setiap saatnya berpindah untuk dijadiin pindahan kiblat tersebut hampir setahun lebih. Mulai bulan Rabiul Awal ketemunya di bulan Sya'ban, dijawab doanya Nabi Muhammad SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara takalluba wajhika fis sama." Ya Muhammad, aku sudah melihat, benar-benar melihat, menyaksikan wajah kamu selalu melihat ke atas langit.
falan walliyannaka kiblatan tardaha, akan aku jadikan kiblatnya sesuai keinginan kamu wahai Muhammad, sesuai keinginan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, oleh karena itu rubah wajah kamu, kiblat kamu sekarang di Masjidil Haram. Dan kiblat ini termasuk menjadi rukun sholat. Artinya kalau orang nggak menghadap kiblat ketika sholat, batal sholatnya. Yang dijadiin patokan dada. Karena dulu ketika kita kadang dulu sebelum corona, sholat isya itu saking berjubel-jubel sampai desak-desakan, ya saking sempitnya gitu. Tapi yang penting dada ini tetap menghadap ke arah kiblat sehingga tidak terpalingkan. Terus bagaimana kalau seandainya kita satu jalan tengah hutan misalnya, nggak tahu arah kiblat di mana, mau tanya nggak ada orang di sana, kita berusaha mencari dulu arah kiblat dengan matahari. Oh ternyata mendung, nggak kelihatan matahari, maka kita berusaha dengan semampu kita mencari arah kiblat tadi. Mungkin dengan kompas, atau kalau nggak ada kompas dengan apapun juga. Oh misal kiblatnya sana, ketika kita salah di sana misalnya, itu tetap dianggap sah jika kita nggak tahu. Jika kita nggak tahu. Tapi jika kita tahu tengah-tengah sholat, kemudian ada yang memberitahu, kiblatnya salah, bukan di situ tapi di belakang Anda, langsung ada ke belakang, membelakangin. Yang pertama sudah dianggap sah. Perpindahan kiblat itu ketika kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu tahwilul kiblah ini, perpindahan kiblat ini memang sudah diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di bulan malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 insyaallah malam nisfu Sya'ban, terjadi tanggal 29. Yang pertama. Yang kedua, raf'ul a'mal, adanya sebuah pengangkatan amalan manusia, hamba-hamba Allah. Jadi kita ini punya catatan amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan wa qad ja'a dzalika fil hadis an Usamah bin Zaid, diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala qultu ya Rasulullah, Usamah bin Zaid tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah menyaksikan Anda berpuasa lebih banyak daripada selain ini kecuali bulan Sya'ban. Banyak banget Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Hei Usamah, bulan Sya'ban ini banyak dilupain manusia. Kenapa? Karena dianggap Sya'ban ini nggak ada keutamaannya. Kalau Rajab masuk asyhurul hurum, kalau Ramadan orang pada puasa wajib, banyak beribadah di dalamnya, banyak Al-Quran, banyak berpuasa wajib, banyak bersedekah, banyak tadarus. Tapi Sya'ban ini terjepit, seakan-akan nggak ada keutamaannya. Nah di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau berpuasa di bulan ini, penuh dengan bulan ini. Beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini itu diangkat amalan kita selama 1 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disetorkan oleh Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku kepingin ketika saya disetorin amalanku wahai Usamah, posisi saya dalam keadaan puasa. Orang dalam keadaan puasa catatannya pasti bagus. Tapi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa di dalam bulan Sya'ban karena itu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raful amal ini berbeda-beda, Pak. Pengangkatan amalan ini, rapot kita ini ada kalanya terjadi setiap hari. Malaikat itu setiap hari melihat Raqib Atid ini, nanti nyetoringnya
Ba'dal maghrib tadi ketika kita sholat maghrib berjamaah itu sudah ditulis. Setorannya kapan? Nanti sebelum subuh. Disetorin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang maghrib jaganya. Nanti ada ba'dal subuh. Beda lagi malaikatnya tugasnya. Setelah ba'dal subuh itu sip yang kedua, ya sip-sipan, bukan di pabrik aja ternyata. Nah, malaikat kemudian ba'dal subuh nyatet dulu kerjaan kita. Mulai ba'dal subuh kapan disetorin? Sebelum maghrib nanti. Jadi ada dua sip nih malaikat. Itu pencatatan amalan yang disetorkan setiap hari. Nah, makanya untuk setiap harinya bagus tadi kita sholat maghrib berjamaah. Terus nanti sebelum sholat subuh bisa sholat berjamaah subuh. Jadi amalan kita ini dilihat sama Allah bagus. Mulai kapan? Mulai maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib lagi ketemunya setiap harinya. Ada juga pencatatan amalan ini di setiap minggu. Makanya ada puasa Senin Kemis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan puasa Senin Kemis dengan tujuan tadi ketika setoran amalan tadi, catatan amalan disodorkan sama Allah dalam keadaan puasa. Setiap tahun ada. Setiap tahun juga ada, bahkan setiap tahun ini terjadi di dalam bulan Sya'ban. Makanya Nabi menyatakan, saya kepingin ketika disetorkan catatan amalanku dalam keadaan berpuasa. Ini terjadi juga pengangkatan setahunnya ini di bulan Sya'ban. Masya Allah, bulan Sya'ban ini ternyata luar biasa. Bukan hanya sekedar lewat Rajab, Asyhurul Hurum, kemudian ketemu Ramadan, tapi enggak gerbong untuk masuk Ramadan di dalam bulan Sya'ban ini. Raf'ul amal yang kedua. Kemudian apa saja yang terjadi di dalam bulan Sya'ban? Yang kedua adalah syahrus salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syahru Sya'ban annahu syahru alladzi nazalat fihi ayatu as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa kita dikatakan bulan Sya'ban ini bulan untuk bersalawat kepada Nabi? Sebab turun ayat untuk diwajibkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW terjadi di dalam bulan Sya'ban. Ayatnya yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga ulama menyatakan inna syahra Sya'ban syahrus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban itu termasuk bulan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab diturunkan ayat perintah wajib membaca salawat kepada Nabi. Salawat ini hukumnya wajib. Tapi ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu an mewajibkan membaca salawat ketika di dalam sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib hukumnya membaca salawat kepada Nabi dan dimasukkan di dalam rukun sholat. Artinya jika orang tadi di dalam sholatnya dia tidak membaca salawat kepada Nabi pas tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah, diulangin lagi. Sholat yang tadi dianggap tidak sah. Yang kedua, jika orang tadi nggak pernah ngerjain sholat sama sekali seumur hidupnya, dia double dosanya. Yang pertama meninggalkan sholat, yang kedua meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat hukumnya wajib. Bahkan ulama ada yang menyatakan minimal seumur hidup sekali. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan ketika kita mengerjakan salat sunnah ataupun salat wajib. Oh, kenapa ya? Ya, nggak pantas karena awal ayatnya Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah. Ini perintah luar biasa. Allah wajibin kita juga sholat loh.
tapi Allah nggak ngerjain sholat. Maghrib nggak ada kita mendengarkan satu firman atau hadis Allah juga ngerjain sholat, nggak. Allah perintahkan ngeluarin zakat ketika setelah Ramadan, Idul Fitri, tapi Allah nggak pernah ngeluarkan zakat. Ibadah wajib yang lainnya Allah nggak ngerjain, maha suci dari itu semuanya. Tapi ketika Allah perintahkan untuk mewajibkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, diawali inna ini harfu taukid wa nasbin, huruf untuk menguatkan bahwa kalimat setelahnya ini sesuatu yang luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah yang nggak pernah berbuat maksiat. Diperintah sujud sampai hari kiamat, diperintah ruku sampai hari kiamat nggak pernah bangun dari rukuknya. Itu malaikatnya Allah. Allah baca salawat, yusalluna 'alan nabi, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya memakai fi'il mudhari, artinya akan dibaca, akan dikerjain, dan setelahnya juga masih dikerjakan. Kalau ada satu kalimat yang sudah dikerjakan, fi'il madhi, namanya fi'il madhi, sudah dikerjaan. Tapi ketika ini Allah menyebut sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat. Kapan baca salawatnya? Mulai ketika perintah sampai seterusnya Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ini, ayo, kasihan dong, masa Allah aja baca salawat tuh, perintah yang lain nggak dikerjain sama Allah, tapi perintah ini dibaca sama Allah, dikerjakan sama Allah, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan luar biasa. Allah nggak manggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia, merata, mau mukmin mau enggak. Tapi di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayo, yusalluna 'alan nabi, bersalawatlah juga bersama Nabimu Muhammad. Artinya ketika dia senang baca salawat, berarti dia dipastikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lisannya basah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sesuai panggilan Nabi, sesuai panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebetulnya ulama mengatakan salawat itu bukan merupakan kebutuhan yang dipaksa, tapi justru salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk kemuliaan diri kita masing-masing, diberikan kemuliaan untuk diri kita masing-masing. Dan itu sebagai penghapus segala kegundahan. Manusia pasti macam-macam problemnya, mulai A sampai Z ada semuanya manusia itu. Di sini dikasih oleh Allah senjatanya. Jangan khawatir, sekalipun banyak problem, maka akan dikasih oleh Allah satu senjata yang bisa menghilangkan problem itu semuanya, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada aku berapa? 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Imam Muslim, dia akan dikasih oleh Allah, dikasih salawat oleh Allah, dibalas salawatnya orang tersebut sebanyak 10 kali. Masya Allah, 1 dibalas 10. Seharusnya 1 dikasih 1. Kalau kita ngasih 1 dus, biasanya tetap ngasih 1 dus. Ini enggak, kita
baca satu diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Apa yang dibalas oleh Allah? Qala al-qadiyat, beliau menjawab, seorang ulama, seorang yang membaca salawat kepada Nabi 1 kali maknanya rahmatahu wa tad'ifu ajrahu. Rahmatnya Allah disiapkan untuk dia dan balasannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Rahmat ini pentingnya luar biasa, Pak. Orang bisa masuk surga harus pakai rahmatnya Allah, bukan pakai amalan. Dia mendapatkan masuk surga pakai rahmat Allah. Nah, caranya supaya gampang masuk surga dikasih resep tadi, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak orang baca salawat, semakin banyak kucuran rahmat. Itu sudah resep dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat an Ubay bin Ka'ab pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini baca salawat banyak kepada Anda ya Rasulullah, kira-kira berapa yang saya jadikan waktu untuk membaca salawat kepada Anda? Kemudian terserah Anda, kata Nabi, tapi kalau bagus, lebih bagus. 1/4 ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi, kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Nisif ya Rasulullah, setengahnya ya Rasulullah. Bagus, tapi kalau kamu tambah lebih istimewa lagi, kata Nabi. Sampai mengatakan sahabat tadi, kalau seluruh waktu aku gunakan untuk baca salawat kepada Nabi, kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, idza tukfa hammak wa yughfar lak dambak. Kalau begitu semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah, semua dosa kamu akan dihapus oleh Allah. Komplit, paket komplit salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini nih di bulan Sya'ban. Makanya beruntung ya, kita ini dikasih satu amalan salawat kepada Nabi, ini istimewa banget. Tidak harus khusyuk ternyata baca salawat kepada Nabi. Dalam keadaan ngantuk pun masih dikasih pahala yang besar sama Allah. Apalagi khusyuk, apalagi taklim, penuh penghayatan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang itu terselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara dia lisannya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang sudah dimasukkan di api neraka, timbangannya lebih banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kubur hampir udah mau disiksa oleh malaikat. Tiba-tiba didatengin, ada di dalam satu hadis di sini ceritakan, didatengin ada satu sosok manusia yang sangat tampan, yang indah, bajunya wangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika mau disiksa sama malaikat penjaga kubur tadi, disetop sama ini orang, jangan katanya, jangan disiksa. Terus kemudian orang yang di dalam kubur ditanya, Anda siapa? Saya ini ditugaskan oleh Allah malaikat, yang mana malaikat ini Allah ciptakan ketika Anda di dalam dunia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tugasku di sini untuk melindungi kamu, nggak jadi disiksa sama Allah. Di dalam kuburnya nggak jadi diadab oleh Allah gara-gara apa? Orang ini nabung selama hidup di atas dunia, senang lisannya baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat ini memang Allah siapkan untuk orang-orang yang banyak dosanya. Memang orang-orang yang banyak dosanya, yang mungkin susah ya untuk ngandalin sholatnya, ngandalin sedekahnya, ngandalin Al-Qur'annya. Kenapa? Amalan yang lain itu sholatnya, kemudian Qur'annya, sedekahnya, hajinya, itu butuh yang namanya ikhlas, butuh yang namanya khusyuk. Kadang-kadang sholat kita susah untuk khusyuknya. Bacaan Quran masih ada riaknya, kepengen dipuji. Bahkan di dalam kitab Nasihat Diniyah itu
Ada orang yang ketika sholat yang nggak khusyuk diibaratkan seperti orang nyodorkan kepada raja bangkai makanan tapi sudah berbentuk bangkai. Susah ternyata ya, ngandalin apapun yang kita andalkan amalan itu susah. Tapi kita disiapkan khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah baca salawat kepada Nabi. Bahkan salawat riya diterima sama Allah, nggak ikhlas diterima sama Allah, disiapin banyak pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tukang maksiat pun terselamatkan gara-gara baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak utang terselesaikan utangnya gara-gara senang baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya hajat besar, ulama itu sampai menyusun berbagai macam salawat. Punya hajat apapun, besar apapun, bisa terselesaikan orang ini istiqomah baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu problem yang ada di atas dunia bisa terselesaikan dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat, di alam kubur, di jembatan Siratal Mustaqim masih dibutuhin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surga pun ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiang-tiang tuh, ya bahkan di masjid itu Allah Muhammad. Begitu juga di dalam surga Allah. Pasti kita akan melihat nama mereka. Zatnya Allah dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa dilupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun orang sudah dapat kenikmatan di dalam surga, dia pasti akan menyaksikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu ya? Enggak. Kita akan melanjutkan dari tentang keutamaan bulan Sya'ban kemarin, bahwasanya bulan Sya'ban ini selain adanya perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat, dan juga termasuk pengangkatan catatan amalan dan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga satu amalan di dalam bulan Sya'ban, dianjurkan memperbanyak ibadah dan juga doa di malam nisfu Sya'ban. Mengisi malam nisfu Sya'ban insyaallah jatuh di 29. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan yufarriqu nafsah, beliau mengosongkan dirinya khusus untuk malam. Ada 4 malam keadaan yang diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah tanggal 29 ini jatuh malam nisfu Sya'ban. Kita isi mulai maghrib sampai subuh, kita atur waktu membaca doa, membaca zikir, membaca Al-Quran, amalan apapun juga. Malam nisfu Sya'ban insyaallah kita juga dianjurkan memperbanyak doa, karena di situ Allah Subhanahu wa taala innallaha yattali'u ala ibadihi, Allah memandang secara khusus kepada hamba-hambanya malam nisfu Sya'ban. Beliau menyatakan siapa yang mau minta istighfar akan aku beri sama Allah. Siapa yang mau meminta doa, siapa yang membutuhkan hajat-hajatnya diberikan, akan aku kabulkan hajat-hajatnya, kata Allah. Di situ kesempatan kita untuk meminta urusan dunia, doa urusan dunia, urusan akhirat, panjatkan semuanya di situ. Bahkan malam nisfu Sya'ban di situ Allah akan menghapus semua dosa-dosanya hambanya, kecuali 2 orang, kecuali 2 kelompok ini. Yang pertama al-musyrik, orang yang musyrik kepada Allah. Yang kedua adalah musyahin, yang masih mendendam kepada saudara muslimnya, saudara sesama muslim. Ada perbencian, ada musuh, suka dia tidak mau berdamai. 2 orang ini, di antara riwayat yang lain ada orang yang durhaka sama orang tuanya, nggak diampuni dosa-dosanya.
pemutus tali silaturahmi, enggak diampuni oleh Allah. Nah, malam nisfu Sya'ban ini hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga harus bagus, saling minta maaf. Ya, kadang-kadang itu kesempatan setan yang enggak mau meminta maaf, dibujuk ya, enggak, jangan, biar dia yang minta maaf. Akhirnya dua-duanya enggak ada yang minta maaf. Nah, kadang-kadang kita harus saling mengalah, dia minta maaf, kita harus minta maaf. Dan dia sudah minta maaf, kita kok masih ngotot nggak mau minta maaf, itu berarti kesalahan kita. Karena itu malam nisfu Sya'ban ini sangat-sangat dianjurkan kita saling minta maaf, tali silaturahmi diperketat lagi, disambung lagi, dan kemudian untuk manusia saling meminta maaf di situ. Hablum minallahnya kita minta ampunan kepada Allah, fa insyaallah semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap di dalam bulan Sya'ban ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, agar nanti sampai nyambung di dalam bulan suci Ramadan kita bisa mengisi bulan-bulan suci Ramadan, hari-harinya, malam-malam bulan suci Ramadan dalam keadaan beribadah kepada Allah, dan kita mendapatkan magfirah, pengampunan keluar dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin insyaallah kita sambil tanya jawab satu atau dua pertanyaan, maka yang jika bisa Al-Fakir jawab, insyaallah saya jawab. Agak kurang enak badan ini sayanya, kurang tidur soalnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya mengenai apapun, insya Allah jika saya bisa jawab, insya Allah saya jawabnya. Iya. Iya, insya Allah 29 Maret hari Ahad. Ya, Ahad minggu depan insya Allah. Malam nisfu Sya'ban sekaligus penyetoran amalan setahun itu. Ya, setoran amalan selama setahun kita, makanya diperintahkan, disunahkan untuk memperbanyak ibadah dan juga doa. Sayang doanya di situ diijabah oleh Allah, karena Allah turun di langit dunia. Yanzilu fis sama'id dunya, Allah turun di langit dunia, Allah ngobrol rahmatnya. Oh, hamba yang minta tuh banyak dikasih, malah senang kalau ada hamba yang semakin banyak berdoa, itu semakin senang Allah. Kalau justru yang nggak pernah doa semakin benci Allah. Semakin banyak minta kita sama Allah, Allah semakin cinta. Itu resepnya udah. Semakin nggak pernah meminta, ngemis sama Allah, wah udah, Allah semakin jauh dan semakin nggak senang. Nah, kesempatan malam nisfu Sya'ban ini kita benar-benar meminta kepada Allah agar doa kita diijabah, insyaallah. Ada yang lainnya mungkin? Oh ya, untuk Ramadan banyak yang keliru, sekedar mengingatkan Ramadan itu ketika subuh, adzan subuh, sebelum adzan subuh kan ada imsak. Biasanya jaraknya 10 menit ya, antara imsak dengan adzan subuh 10 menit. Makanya kenapa sih ada imsak? Tujuannya kita ini nggak tahu kapan terbitnya fajar, makanya ada waktu imsak. Antara waktu imsak dengan subuh itu kita nggak tahu persis terbitnya fajar. Terbit fajar nggak tahu, makanya kita paling bagus nggak makan, nggak minum, stopnya itu imsak lebih 2 menit atau 3 menit lah. Karena adzan subuh itu terbit fajar dulu baru adzan. Bukan bareng, tapi terbit fajar baru adzan. Begitu juga maghrib, adzan maghrib, tenggelam matahari dulu baru adzan maghrib. Saya pernah soalnya membuktiin di Jawa Timur, di laut matahari sudah tenggelam, masjid depan laut baru adzan. Karena kita nggak tahu, makanya ada waktu imsak. Boleh dilebihin, boleh, tapi jangan terlalu kebangetan sampai mendekatin adzan, mepet-mepet, masih aja ngerokok. Akhirnya
ditakutkan terbit fajar adzan. Kalau sudah adzan yakin dia sudah batal puasanya. Kalau sudah batal puasanya bagaimana? Tetap ngelanjutin puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum hari itu sampai maghrib, dan juga wajib diqodoi. Wajib diqodoi karena dia makan posisi masih dalam adzan. Oh belum, adzannya belum beres. Ya, kalau adzannya panjang sampai 5 menit. Nah, waktu yang paling tepat itu imsak, lebih 2 menit, 3 menit masih nggak apa-apa lah. Wallahu a'lam. Insyaallah kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika innaka ma ataytana nafsi falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza rida wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritha al-'adhama 'alaiha wa anna al-warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa 'abdana wa nufusana wa amwalana wa ahlana wa kunna ataytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafi wa amali wa iyadi man qala syaitanir marid wa jabbarina li wadi'aini wa dibagi حسنا من شر الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.